Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahdi Pramana dengan NIM 2020 1111031115113. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual desain industri. Pertama, mengenai definisi dari desain industri. Mengenai definisi desain industri sendiri telah dijelaskan dalam maksudnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga dijelaskan jika seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri disebut dengan pendesain. Untuk mendapatkan hak desain industri harus diajukan melalui permohonan atau permintaan pendaftaran desain industri. Pendaftaran desain industri ini diajukan kepada Direktorat Jenderal yang mengajukan dinamakan dengan pemohon. Apabila permohonan atau pendaftaran telah disetujui, maka pendesain diberi hak desain industri, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakannya sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Lalu tentang lingkup desain industri. Mengenai lingkup desain industri ini ada sekitar tiga. Yang pertama ada hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. Kemudian yang kedua, desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri. Kemudian desain industri ini tidak dapat mendapat perlindungan jika terdapat unsur-unsur yang melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan agama atau kesusilaan. Jangka waktu dari hak kekayaan intelektual desain industri ini eh, dalam jangka waktunya ini sekitar 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dicatat dalam daftar umum desain industri dan diumumkan dalam berita resmi desain industri. Lalu subjek dan hak desain industri. Yang pertama, yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang yang secara bersama hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama-sama, kecuali jika diperjanjikan yang lainnya. Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkup pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan atau di dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, eh, orang-orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Yang terakhir, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikasi desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Lalu ada lingkup hak desain industri. Yang pertama, pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melakukan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Kemudian yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri. Lalu berikutnya ada permohonan dan pendaftaran. Permohonan dan pendaftaran ini yang pertama, hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang ketiga, permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan. Yang keempat, dalam hal ini, permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. Yang kedua, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Yang keenam, pihak yang untuk pertama kali mengajukan permohonan dianggap sebagai pemegang hak industri, kecuali jika terbukti sebaliknya. Yang ketujuh, setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki kelas yang sama. Yang kedelapan, pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia harus mengajukan permohonan melalui kuasa. Kemudian yang terakhir atau yang kesembilan, permohonan dengan menggunakan hak prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang pertama. Permohonan pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota Konferensi Paris atau anggota persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu ada pengalihan hak desain industri. Berikutnya ini, pemeriksaan desain industri. Permohonan yang telah memenuhi persyaratan diumumkan oleh Direktorat Jenderal dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat. Paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang permohonannya ditolak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Pemohon yang permohonan ditolak dapat pengadilan niaga. Waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 8 Undang-Undang Desain Industri. Selanjutnya mengenai pengalihan hak desain industri. Pengalihan hak desain industri ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, yang keempat perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Mengenai penyelesaian sengketa desain industri ini, ada
ada tiga. Yang pertama, pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa baik melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan. Yang kedua, gugatan diajukan ke pengadilan niaga. Yang ketiga, para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kemudian sanksi yang diberikan jika terdapat pelanggaran atas hak kekayaan intelektual desain industri. Mengenai sanksi ini sudah diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Yang pertama bunyinya, barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 23, atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Sekian penjelasan saya mengenai hak kekayaan intelektual di industri. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.